Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak pernah mengukur orang itu hanya dari sisi tampilan. Berapa banyak orang yang berubah dia punya keadaan hanya diakibatkan karena tampilan luar. Padahal dia tidak sadari bahwa dia ini dilahirkan oleh Allah tidak pernah punya tampilan. Ada tidak di antara orang yang dilahirkan langsung pakai baju? Ada? Tidak ada kan? Seiring perjalanan waktu mulai ada seragam. Lihat DP Bajalan, sebelum jadi ketua RT dia Pak, dengan setelah jadi kepala lingkungan beda DP Bajalan. Tidak ada yang begitu di sini. Mau ditambah yang lain yang begitu. Kemenian dan keandoannya mulai muncul. Kenapa? Karena pakaian yang dia ada pakai. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka jangan sibuk hanya sekedar tampilan luar. Jangan sibuk hanya itu. Ketika kita orang diberikan oleh Allah kelebihan dari pintu keduniaan, jangan rubah kita orang punya keadaan. Makanya itu yang Allah sebutkan apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa yang Allah bilang? Ada Anda hidup ini, apapun kau punya status, bagaimanapun kau punya keadaan perekonomian yang luar biasa, jangan pernah berubah kau punya keadaan. Kenapa? Karena kita orang berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah ada akan ada waktunya tidak ada. Makanya jangan sombong dengan yang ada. Sesungguhnya kita orang tidak ada atau tidak punya. Makanya ketika Anda punya yakin ini cuman Allah ada apa yang mau kasih baik? Ya, yang perlu dikasih baik bukan tampilan luar tapi hale. Apa yang dikasih baik? Hale. Dan itu yang disinggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disinggung oleh Nabi? Innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Tidak pernah Allah itu menilai orang karena DP baju yang gagah, karena DP badan yang gagah, walakin yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat itu pada DP hale. Makanya orang tua bilang apa? Poti hale-hale lo odu tua lo, poti laku-laku lo odu tua lo, paalo. Ini juga jadi masalah. Apa yang perlu dikasih baik? Hati. Kalau bagus itu hati, maka semua orang akan luar biasa Pak. Anun piau hale di Pak, peru jatuh do iya Pak. Asalin piau DP kalau mau jahat Pak, biar banyak ini doi orang sedang pilih haram. Yang masalahnya, yang dikasih bayar apa? Hati. Hati itu sangat perlu sekali. Dan orang yang wafat dalam keadaan bahagia dan wafatnya itu seperti pulang kampung, syaratnya cuma satu yang Allah bilang, hatinya gagah. Itulah yang tipe Imam sering baca. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Apa yang Allah bilang? Cukup ngena punya hati kasih gagah kasan. Siapa kira-kira yang DP hati gagah? Sini. Berapapun kau punya usia, hartamu banyak, statusmu luar biasa, anak-anakmu luar biasa, tapi kau pe hati biasa-biasa saja dengan orang, maka matinya orang yang hati yang gagah, Allah bilang apa? Pulang kampung saja putih. Kematian hanya seperti pulang kampung. Maka tidak ada yang takut dia mati. Saking bagusnya dia mati dengan modal hati yang gagah, maka Allah bilang apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pasti kamu itu masuk surga. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah 4:30 lewat ya. Mau dipercepat. Boleh maaf saya terlambat karena memang saya dari sini tadi saya sudah lupa ini acara di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikannya Torah? Siapa? Orang di pinggir
rumah. Siapa yang di pinggir rumah? Siapa? Bukan, Birman. Kasih baik kasana dengan orang di sebelah rumah. Terkadang kita orang ini bukan orang di sini, Pak. Baik sekali dengan orang jauh, tapi jahat dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Makanya orang dari kota mau datang kamari di sini, orang mau tanya, anak-anak tipe haji yang itu, siapa sih? Ipam baik sekali dia uti. Orang yang dari jauh yang bilang, dia tidak tahu yang dia bertanya akan ini yang di sebelah rumah Pak dia. Apa yang berespon? Bisa dia tanya, anak-anak tipe haji ini pambai sekali dia Pak. Orang di sebelah rumah bilang Pak dia, baik. Belum anak tahu Siapa ini? Mau anak bilang dia baik. Lihat kesana DP rumah gagah sekali, bersih sekali. Nggak tahu setiap kali dia mbak sapu dia buang di mana rumput, nggak tahu. Pak kita pe halaman apa? Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Nggak lihat kesana DP halaman rumah uti ada mangga, gagah DP mangga. Bongolnya pernah dapat lihat mangga DP buah plastik? Kira-kira ada pernah dapat lihat mangga DP buah plastik? Ada di sini yang begitu pernah dapat lihat? Semestinya mangga itu DP buah apa? Ada DP mangga DP buah plastik. Pernah dapat lihat apa namanya nangka DP buah apa? Kantara di situ orang bunggil pita. Sedangkan itu dia saja dia bungkus apalagi yang lain. Gitu ya. Oh yang kasih masak serta somak saja yang bawa di pasar. Tidak ada yang kasih patoran di sebelah rumah. Tidak ada yang begitu. Mau ditampai yang lain mungkin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita orang baik dengan orang jauh tapi jahat dengan orang di sebelah rumah. Ringan tangan dengan orang jauh tapi bunggili pita dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Senyum-senyum gagah dengan orang Jawa, huto-huto dengan orang di sebelah rumah. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada mah. Tinggal mbak hutoma yang paling indah cantik. Amalah yang cantik mbak huto tidak gagal melihat apalagi yang subih. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang perlu komunikasi yang bagus dengan orang. Jangan merasa hebat sendiri, jangan. Ya. Mau ada apa-apa kamari kita orang, yang pertama sekali orang melihat apa? Yang mau bantu empat orang siapa? Kita orang mau ada apa-apa kamari tengah malam, siapa yang mau datang? Siapa? Kalau baik. Kalau apa? Kalau baik. Tapi kalau tidak baik, biar bataria dalam rumah ndek pengolah. Mayo-yo haram, pala todanya mau tutup. Itu yang masalahnya, kita ingat kamari dia, iya ilah. Baku tetangga yang kita bikin pala tonyawa atau kasana, DP rumpu dia buang pak kita. Baru tiap hari mana tidak marah kasana, DP rumpu dia buang pangan pe halaman rumah. Bagaimana kita marah kasana, takut kita apa? Siapa ini? Di ayah pe rumah itu uti. Kalau kita mau marah kasana, dia mau coret kita dari daftar BLT. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Mau ditampai yang lain. Bapak ini kayaknya sudah 1 jam kan? Lagi? Soalnya semua maghrib. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang harus banyak memperbaiki komunikasi dengan orang. Apalagi orang yang di sebelah rumah. Mau sakit kamar kita orang tengah malam, yang mau datang pertama kali orang yang di sebelah rumah. Jadi ya, mau mengaku keluarga kaya yang ada di Manado, yang ada di Marisa. Saya mau tanya, mau sakit perut ibu tengah malam, yang dari Manado datang. Siapa yang mau datang? Tetangga Birman. Makanya kasih baik ke sana untuk komunikasi dengan orang di sebelah-sebelah rumah.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya harus diperbagus. Komunikasi silaturahim harus diperbagus dengan cara apa? Kasih baik kamari itu hale dengan orang. Bagaimana kita orang bisa tahu bahwa orang itu baku sanang hati? Gampang DPI. Pertama kita orang bisa lihat orang itu baku sanang. Ciri khasnya kalau baku dapat pasti senyum. Ya. Tapi DP senyum tiap saat, bukan nanti ada momen. Karena sekarang ini orang sudah gak senyum-senyum 4 orang. Padahal sebelumnya dia jarang baku dapat akan tidak ada DP senyum. Ini masih jauh Pak, dia sudah gak senyum orang. Tidak ada yang begitu di sini. Dia sudah gak togor lagi. Oma jauh nih lewat ya. Dia Oma bilang tahu siapa ala oi. Masa Allah ti Oma sudah lupa saya. Wati ya. Akhirnya apa Oma karena perasaan demo. Seterusnya mau jadi kamari orang Pak dia balas ti Oma. Dia Oma mau togor dia. Halo Pak, apa dia jawab? Siapa Tidak ada yang begitu di sini. Boleh tanpa yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bagus komunikasi dan silaturahimnya nampak pertama kali kalau setiap kali baku dapat yakni senyum. Kenapa dia senyum? Karena senyum itu adalah bagian dari sedekah. Tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Anda itu senyum sama orang, asalkan ikhlas dia senyum, maka dipastikan senyum itu adalah bagian dari sedekah. Asalkan apa? Ikhlas. Karena orang pesenyum sekarang pasok tidak bisa membedakan. Kadang-kadang yang pesenyum di foto pinggir jalan beda dengan senyum asli apa? Dia tahu mana yang butuh. Iya Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Gagah sekali dia pesenyum Pak di foto di pinggir jalan. Oh baku muka tidak sama dengan asli. Dia tahu yang bagaimana. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada. Saya suka Mbak lihat selama sepanjang jalan ini. Saya suka mulia mana yang foto di pinggir jalan yang marah-marah. Aku tidak ada. Tidak ada. Semestinya itu dia itu sekali-sekali kasih lihat kamar itu senyum tompo. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nampak betul orang itu baku sanang atau tidak? Pertama, setiap kali baku dapat pasti biasa. Yang kedua, apakah cukup sampai disenyum? Tidak. Harus naik level yang kedua apa? Bukan hanya senyum tapi salam. Makanya Nabi mengatakan hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhum tahabbtum. Aku tunjukkan pada kalian, kalimatnya pendek tapi dengan kalimat itu kamu bisa tahu orang itu baku sanang atau tidak. Sahabat tanya kalimat apa itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan afsus salama bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Kalau baku dapat pasti salam. Bagaimana salam? Alhamdulillah. Ya itu salam. Bagaimana salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan alhamdulillah. Antara orang baku dapat ini bahasa mereka. Dia baku dapat mengucapkan assalamualaikum. Itu bagian dari doa. Saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau sesudah DP salam naik yang ketiga, tidak cukup hanya senyum, tidak cukup hanya salam, harus dilanjutkan dengan salam-salam. Apa keistimewaannya? Nabi mengatakan, "Idza taqal muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Apabila ada dua orang muslim berjumpa, dimulai dengan senyum, dilanjutkan dengan salam, diakhiri dengan salam-salaman, maka Nabi mengatakan ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Mereka berdua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diampuni kesalahan? Gampang. Dia berhadap-hadapan dulu, baru saling senyum, baru jabatan tangan. Ndek. Berarti baku marah sama orang di sini ya. Itu deh. Coba ke sana dulu. Bomba jabatan tangan.
Antara tidak ikhlas dengan ini haram. Bomba jabatan tangan. Apa DP susah jabatan tangan? Suka diampuni kesalahan? Gampang. Bomba jabatan tangan. Kayaknya nanti orang akan mau gara-gara ini Pak. Aku mau nih 2 akur sekali. Akur loh. Itu kalau ada pergi di Taziah mau nepe tanpa dulu baku dekat. So tidak ada tanpa dulu yang lain Itu baku dekat sekali mau. Apa dia bilang? Kita dulu di samping Pak dia mana tahu rasa-rasa ada dulu di api neraka apa? Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Kalau ditampa yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri khas dari orang itu saling baku sangat. Silaturahimnya bagus. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada yang keempat. Apa itu? Mereka akan saling rajin membantu orang. Tut'imut ta'am. Rajin membantu Tapi kalau dia membantu tidak ada kolong buang di antara orang. Ada yang biasanya jaga bakasnya dan kolong buangnya tingkat tinggi. Jaelam mai, donggo susah mai, ndet tita. Anu Jawa, titai. Ada yang begitu di sini? Tidak ada, boleh tampayangan. Itu masalah. Merasa paling hebat. Di saat dia bakasnya tidak senang dia bakasnya kalau tidak ada kolong buangnya. Masalah. Cuman orang kolong buang sekarang ini Pak DP model halus. Tidak basuara dia Pak, tidak. Setiap bakasnya dia tidak basuara. Bahwa setiap kali dia bakasnya pasti ada DP foto di situ dan DP nomor urut. Ada yang begitu di sini? Apalagi dia kalau membantu TPK Pak, misalnya dia membantu TPK hati, bakasnya Quran dia hati, mau buka ke sana halaman pertama Quran DP foto Saya juga suka saya tanya tipe 40 hari. Kan biasanya yang foto di muka itu yang Yasin kan orang yang meninggal kan, ini yang masih hidup Kita langsung baca kamar Yasin tipe. Itu juga jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Kalau bakase usahakan ikhlas. Jangan bapak lembu. Tapi kadang-kadang orang oleh ini Pak, kalau lagi susah sampai yang sayang Kalau lagi susah sama orang tahu bahwa dia itu lagi susah. Itu yang sindiran Allah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Orang ini kalau lagi susah sama orang tahu. Tapi kalau lagi sana, jangankan satu kampung Pak, yang satu rumah dengan dia tidak tahu kalau tadumpul dia tadi. Ada yang begitu di sini. Itu yang jadi masalah. Makanya lihat ke sana orang kalau mbak utang dan pemuka bagaimana? Nek yang sayang apa? Mbak apa nggak? Tinggal doi kita uti. Tinggal doi kita uti. Aku pertanyaan belum tukar. Kalau yang kita tukar harap kita mbak sumpah uti butul kita mbak sumpah. Ada yang bagi jelek model di sini? Tidak ada. Seperti pada giliran mbak tagi itu yang masalah Pak. Tagihan pertama masih gagal dan senyum. So ada. Belum ada uti. Sabar wah, belum ada betul. Insya Allah boleh ya. Itu tagihan pertama. Masuk tagihan kedua dia senyum boleh 1 kali. So ada. Belum ada. So ada. Belum ada. Itu yang masalahnya. Yang ketiga lebih parah, so tidak ada senyum. So ada. Bukan kita so bilang kamari panganan belum ada. Kenapa mau apa so? Kita sebilang kamar belum ada tinggal apa sah. Ada yang begitu di sini. Makanya kalau ada orang model begitu Pak, kasih ikhlas saja itu utang. Barangnya timbul kasih ikhlas, DP utang 10 juta. Jangan jago meyo tagiah waktu itu orang. Tagiah. Itu yang jadi masalahnya asal. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayaknya 1 jam. Jam berapa itu? Baru jam 5 loh. Belum azan Abah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya ada jam yang Bapak itu kembali akan. Ya.
Yang tidak ada. Jam 5. Iya, soalnya lagi mau makan kan? Iya. Nah, saya memesan sama Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ini keluarga sudah sediakan yang luar biasa. Keluarga minta dari Pak Torang itu doa. Doa yang terbaik. Hafal doa orang yang meninggal? Hafal kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Karena dapat lihat orang punya muka itu di pans tuh. Bukan sama saya, mungkin. Ya masalahnya, ada ibu-ibu di sana Pak, kalau setiap pergi di takziah atau pergi di acara mana, pasti dia tas kakak cili. Tas kakak cili yang dijaga dengan yang begitu. Jangan salah, di dalam tas kecil itu ada tas kupu-kupu. Kita tidak suka makan, mau suka mbak apa? Suka mbak bungkus. Tidak ada yang begitu di sini kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, keluarga menyediakan yang luar biasa hari ini. Pesan saya yang pertama, kalau Mbak ambil menu disesuaikan dengan kekuatan gigi. Yang kedua, ingat kesana penyakit. Ada asam urat, ada kolesterol, ada apa lagi, darah tinggi. Sudah selesai. Kalau begitu ibu minum air aja baru pulang. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, jangan pernah merasa ada, supaya kita punya hati itu jadi bagus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang tidak dianjurkan dalam Islam itu adalah jangan sampai kita orang terputus komunikasi dengan orang. Sehingga itu doktrin Allah itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang itu bersaudara. Tidak ada satupun yang tidak bersaudara. Itu saudara seakidah. Makanya ada beberapa hal yang membuat kita orang itu komunikasinya terputus. Kenapa? Apa indikatornya? Apa yang menyebabkan silaturahim itu putus? Nanti disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Pertama yang menyebabkan komunikasi silaturahim itu terputus diakibatkan karena senantiasa merasa rendah orang lain. Merendahkan orang lain. Itu yang masalahnya. Makanya hidup ini jangan merasa di atas terus. Akan ada saatnya berada di bawah. Kalau masih ada di atas, jangan merasa di awan terus. Siap-siap mau jatuh. Mumpung masih ada di atas, perhatikan orang yang ada di bawah. Jangan boleh karena musuh suka di atas, dia sudah pura-pura turun di bawah. Karena musuh suka menjadi orang, maka dia sudah perhatikan orang-orang hati. Tidak ada yang begitu di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan orang. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan pernah menganggap bahwa kita orang lebih hebat. Bisa saja hari ini kita orang remehkan itu orang, tapi bisa saja besok jauh lebih mulia dia dari orang. Hari ini mungkin dia miskin papa dan serba pas-pasan, tapi tunggu suatu saat nanti dia akan jauh lebih sukses dari orang yang sukses sekarang. Makanya jangan pernah meremehkan siapapun dia dan seterusnya. Saya Pak diundang di salah satu acara, saya tidak sebut, kalau saya sebut boleh dari Kabupaten ribut Pak. Kemarin itu saya sebut Kabupaten Gorontalo, maka semua camat Kabupaten Gorontalo Pak telepon sama saya. Mau malah nih. Orang mau tanya kalau betul itu kisah serius betul, maka silakan cek sama camat. Saya tidak bilang gitu. Dan itu memang kejadian real. Dan saya baca tidak ada yang tidak betul. Saya memang semuanya usahakan yang ini. Pernah suatu saat Pak, saya ini singgah di salah satu masjid maghrib. Karena maghrib saya singgah di salah satu masjid. Maka karena singgah di situ, alhamdulillah ada beberapa orang kenal dengan saya dan Pak Imam juga termasuk kenal dengan saya. Karena sudah habis adzan, maka saya dipaksa untuk jadi imam. Baku tolak saya dengan Pak Imam di situ. Tidak mau saya Pak Imam, tipas saja. Tidak Ustaz, tipas saja. Baku tolak ala Ustaz Pak Imam. Mohon maaf sekali, saya tidak berani Pak Imam. Pak Imam bilang, tunggu Ustaz. Udah oke, terpaksa saya mati.
Sudah mulai lama. Saya coba diri di sajadah. Imam, so siap-siap Mbak Imam Pak. Pas baru batak dari kasanya begini. Ada yang bataria kamari apa? Dia bataria akan putih. Terpaksa tidak jadi Mbak Imam ngarang. Ada mundur Pak. Henge. Terpaksa tidak jadi imam Pak. Mau mana nih? Akhirnya saya tidak marah karena memang dari awal saya tidak mau Mbak Imam ini sebenarnya. Cuman karena tiba Imam ada paksa, terpaksa saya masuk. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang masalahnya adalah apa? Tiopa itu dia punya, jangankan memangaji Pak, mau kamat tata putar-putar. Ablahu Akbar. Ayalah salah. Itu juga jadi masalahnya, astagfirullahaladzim. Memang kisahnya itu Masya Allah sekali Bapak Ibu sekalian. Sehingga beberapa hari berikutnya saya isi ceramahnya besar tempat. Tidak saya sadari ternyata Tiopa yang bahinggi itu ada di muka sama saya. Sesuka saya bilang lagi Tiopa kanan saya. Yang Tiopa ada suruh hinggi. Dia ada bataria akan kuat mungkin. Mana nih? Hende! Terpaksa hinggi mungkin. Dia tidak tahu yang Mbak Imam ini Ustaz. Itu juga yang jadi masalahnya. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan lihat orang itu dari tampilan casing. Seberapa lama saya itu casing? Ambalah casing lo HP pada mau bosan kita orang balik yang itu terus. Dia mau ganti. Ada batas waktunya. Makanya sebelum batas waktu itu datang sama orang, jangan pernah meremehkan orang lain. Kayaknya susah terjangkau. Iya, so itu semua gitu. Ya. Baru asar. Lewat asar itu Pak. Lagi berapa menit? Jam 5 lewat 5 menit. Kasih 30 lagi jam. Sekarang ini jam 6 lewat. Berarti dia jaga pergi di masjid biara. Azan maghrib itu setengah 6 lewat 6 menit Pak. Mau mana nih? Dengan kejadian sekarang ini Pak, saya tidak bisa sambung. Biasanya saya itu datang agak lambat, agak cepat dan biasanya pas sudut-sudut. Tapi sekarang tidak boleh. Orang tahu semua Pak. Mau malah nih. Semenjak kejadian kemarin dari saat itu tidak pernah kalau saya baca ceramah tidak pernah ada orang yang tidak live stream. Yang masih sebelumnya tidak ada Pak. Mau nanti setiap hari tidak tahu kiamat. Makanya kemarin itu banyak Masya Allah biasa. Padahal sebenarnya biasa saja sebenarnya. Dengan viralnya itu kemarin sampai dari Malaysia menghubungi sama saya, dari luar Jawa ada datang. Cuman saya bilang mohon maaf saya tidak bisa. Kenapa? Kalau yang dari Malaysia saya bilang apa? Mohon maaf saya tidak mau. Kenapa? Karena saya punya bahasa beda dengan tipe bahasa. Jangan sampai dia hanya bagus di komunitas orang Gorontalo, tidak cocok Patipa. Itu yang masalahnya. Makanya saya tahu diri. Makanya jangan mengikuti kayak bahasa semuanya. Itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir saya ingatkan karena ini sholat maghrib. Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para orang tua ada yang hadir hari ini, pesan saya yang paling inti adalah wahai para orang tua, berusahalah mensolehkan kita orang punya anak Pak. Apalagi sekarang tantangan menjadikan anak soleh itu luar biasa Pak. Sehingga itu kalaupun ibu dengan tipe anak terlanjur masuk di sekolah-sekolah umum, usahakan cari sekolah sore untuk penguatan agamanya dan karakter.